Halo semuanya, kami dari PR 9. Perkenalkan, nama saya Sapna Agnes 70 dari NIM 25004. Nama saya Francis Yadari dengan NIM 1225003. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang tugas tentang Tax Management System. Oke, saya akan membacakan soalnya. Sistem manajemen tugas yang dibangun oleh Ucok dan Butet telah menjadi semakin canggih. Namun mereka merasa belum puas dengan hasil karyanya karena masih terdapat kelemahan dalam aplikasi yang telah mereka bangun. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi tersebut adalah ketidakmampuannya untuk mengupdate status tugas setelah tugas tersebut selesai dikerjakan dan disubmit. Oleh karena itu, Ucok dan Butet memutuskan untuk menambah fitur update. Update hanya akan dilakukan terhadap mata kuliah yang ingin diupdate. Pemilihan mata kuliah yang akan diupdate dilakukan berdasarkan kode mata kuliah yang dimasukkan. Sebelum beralih ke coding, Ucok berpikir bahwa menerapkan konsep fungsi pada program yang telah mereka bangun adalah solusi agar pemeliharaan program menjadi lebih mudah di kedepannya seiring dengan banyaknya program yang telah mereka buat. Kebetulan, materi yang dibahas dalam perkuliahan minggu ini adalah fungsi, sehingga mereka memutuskan untuk menerapkannya. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk membuat fitur update untuk status tugas mahasiswa. Namun sebelum itu, terdapat beberapa perubahan pada inputan sebelumnya. Pada kasus kali ini, ada perintah tambahan di setiap tindakan yang akan dilakukan oleh program. Yaitu add text adalah perintah yang digunakan untuk menambah daftar tugas ke program. Perintah ini akan diikuti oleh input untuk setiap atribut tugas. Update text status adalah perintah yang akan digunakan untuk melakukan update dari status tugas. Perintah ini akan diikuti oleh input kode mata kuliah yang statusnya akan diupdate dan status baru dari tugas. Show assignment adalah perintah yang akan digunakan untuk menampilkan semua daftar tugas yang sebelumnya telah ditambahkan. Perlu diingat bahwa ketika status dari tugas sudah selesai, maka ketika akan menampilkan tugas tersebut, atribut deadline dan keterangan tidak perlu lagi ditampilkan. Kemudian program akan menampilkan daftar tugas diurutkan berdasarkan prioritas yang paling besar. Program akan terus menerima input dari pengguna. Karena program akan terus menerima input dan adanya fitur tambahan yaitu update status, akan sangat baik jika setiap informasi tugas disimpan dalam sebuah array. Maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah 10. Program akan berhenti menerima input ketika pengguna memberikan masukan terhadap deskripsi tugas, yaitu triple dash atau sudah mencapai maksimum. Nah, cara untuk prioritasnya itu prioritas sama dengan tingkat kesulitan tugasnya dikali 1,0 per hari hingga deadline. Nah, berdasarkan prioritasnya ini, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan kepada mahasiswa. Kalau prioritasnya itu di atas 3, maka sistem akan memberikan rekomendasi tindakan, yaitu penting Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Jika prioritasnya itu ada di antara 1,5 hingga 3, maka tugas ini memiliki prioritas menengah. Jika prioritasnya di bawah 1,5, maka tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Nah, contohnya itu nanti penginputannya itu nanti mahasiswa akan memasukkan perintah text untuk menambah tugas, di mana dia akan memasukkan tugasnya dari atribut tugasnya hingga pada tingkat kesulitan dan hari hingga deadline. Nah, untuk contoh programnya, pertama akan kami jelaskan. Nah, untuk programnya itu sendiri, kami akan mendeklar atribut-atribut tugas yang diperlukan dengan array 10, karena maksimal tugas yang dimasukkan itu ada 10 tugas. Dan juga di sini kami mendeklar tingkat kesulitan dan prioritasnya sebagai bilangan real, dan juga bilangan integer pada hari hingga deadline-nya. String task ini untuk tugasnya, bilangan
integer untuk I dan N. Di sini kami menginisialisasi N sama dengan 0, di mana nanti N ini akan bertambah setiap kali bertambah 1 setiap kali mahasiswa memasukkan tugasnya. Nah, pada bagian inisialisasi kami melakukan pemanggilan terhadap deskripsi tugas, kode matkul, hingga pada teks. Add function ini sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pada program ini membuat beberapa array untuk menyimpan data tugas, mulai dari array deskripsi tugas, kode matkul, matkul, dosen, deadline, nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, sampai ke teks. Nah, kita lanjut ke loopingan, yaitu A sama dengan 0 hingga 9. Kenapa? Karena tadi kan diberikan tugasnya itu maksimal 10. Nah, setelah itu semua array ini, semua tugas ini dikosongkan dulu biar tidak ada data sisa dari sebelumnya. Di function addText ini meminta beberapa inputan dari si pengguna, yaitu deskripsi tugas, kode matkul, dosen, deadline, name, tingkat kesulitan, deadline, status dengan tipe data string. Nah, semua data ini nanti bakal dimasukkan pada indeks ke I. Nah, setelah itu kita melakukan penugasan, yaitu prioritas ke I sama dengan tingkat kesulitan ke I dikali 1 per hari hingga deadline ke I. Setelah itu kita melakukan branching. Nah, di sini kita cek dulu. Prioritas ke I lebih besar dari 3. Kalau dia benar, teks ke I sama dengan penting. Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Tapi kalau dia salah, maka dilanjut lagi dengan pengecekan, yaitu prioritas ke I lebih kecil sama dengan 3 dan apakah prioritas ke I lebih kecil sama dengan 3 dan prioritas ke I lebih besar sama dengan 1,5. Kalau dia benar, maka teks ke I yaitu tugas ini memiliki prioritas menengah. Nah, kalau dia salah, dicek lagi apakah prioritas ke I lebih kecil 1,5. Kalau dia benar, teks ke I adalah tugas ini relatif ringan, namun jangan tunda terlalu lama. Nah, lanjut aja langsung ke di sini N sama dengan N tambah 1, artinya di mana N akan bertambah 1 setiap kali si user menambahkan tugas. Nah, selanjutnya akan lanjut pada loopingan dengan for. Loopingan ini berguna untuk perintah yang tadi itu. Kalau dia misalnya memasukkan teksnya itu text, update status, show segment, atau triple dash. Kalau dia masukkan add text, ini akan melakukan panggilan terhadap function untuk menambahkan tugas tadi, yaitu add text. Nah, kalau dia memasukkan teksnya itu sebagai mengupdate statusnya, maka di sini akan melakukan pemanggilan terhadap function update status, di mana pada update status ini yang akan diubah yaitu kode matkulnya dan juga status dari tugas tersebut. Di sini kami mendeklar kode dan juga statusnya itu sebagai string dan juga H sebagai integer dengan H ini nanti berguna untuk loopingan di sini. Kalau terus di sini nanti mahasiswa akan memasukkan kode pada mata kuliah atau tugas yang sudah diinput tadi. Terus di sini akan diperiksa pada loopingan dengan H sama dengan 0 hingga N kurang 1. Nah, N ini adalah banyaknya jumlah yang diinput tadi. Kode mata kuliah tadi akan diperiksa pada pengkondisian, akan dicek apakah kodenya itu sama dengan kode matkul H. Kalau kondisi ini benar, maka mahasiswa akan memasukkan status yang baru pada tugas tersebut. Lalu status yang baru itu akan diinisialisasi pada status H sama dengan status.
Nah, selanjutnya eh, setelah melakukan pemanggilan akan diinisialisasi I sama dengan I dikurang 1, di mana ini berguna untuk karena rupiah ini kan bergunakan untuk menambahkan tugasnya. Maka dengan assignment ini maka ini tidak akan dihitung sebagai penambahan tugas. Jadi misalnya ini I-nya sudah pada I3. Ini akan kembali pada I yang kedua karena di sini dia hanya ingin mengupdate statusnya. Nah, kalau si mahasiswa tadi masukkan teksnya itu sebagai show assignment, di sini akan uh, melakukan inisialisasi juga. Kalau ini bukan pemanggilan, bukan penambahan tugas. Ini juga sama kondisinya dengan pada update status tadi. Nah, kalau si mahasiswa masukkan teksnya itu ada triple dash, maka loopingan akan langsung berhenti. Di mana akan berlanjut kepada pemanggilan function pada descending dan output. Nah, dari itu kita lanjut pada function descending dan output. Pada pemanggilan descending ini sendiri, nah pada function descending ini sendiri, atribut semua dari atribut dari tugasnya itu akan dipakai untuk mengurutkan. Nah, kan kalau tugasnya itu tadi kan akan diurutkan mulai dari prioritas yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, ketika satu tugas itu urutannya itu di swap atau ditukar, maka atribut dari tugas yang dimasukkan ini juga akan ikut berganti. Nah, disitulah gunanya peloopingan ini menggunakan perbandingan prioritas ke I lebih kecil dari prioritas H. Nah, prioritas H ini di mana variabel yang menggunakan indeks H ini bertugas untuk nge-save value dari tugas tersebut dan juga atribut-atributnya. Nah, nanti di sini prioritas pada tugas-tugas yang tadi itu akan dibandingkan. Jika dia lebih besar, maka semua lebih besar daripada prioritas tugas yang selanjutnya, maka akan di swap. Pada outputnya itu akan di swap semua dari tugasnya hingga atributnya ini semua, mulai dari deskripsi tugasnya hingga pada teks pada tugas itu sendiri. Ini semua gunanya hanya untuk pengurutan pada prioritas tugasnya itu, teman-teman. Nah, selanjutnya akan berlanjut pada pemanggilan output. Outputnya ini sendiri kan tadi kan semua tugasnya itu kan pengupdatean pada pengupdate status kan dimasukkan apakah kodenya apakah statusnya itu sudah selesai atau belum selesai. Pada output ini akan dicek kalau tugasnya itu tadi statusnya itu sudah selesai, maka atribut deadline dan hari hingga deadline itu ditiadakan karena sudah tidak perlu lagi. Kalau tugasnya itu belum selesai, maka outputnya yang dihasilkan itu memiliki deadline dan juga status. Pada status selesai, output yang akan ditunjukkan yaitu prioritas, dan lalu deskripsi tugasnya, kode matkul, mata kuliahnya, dosen, NIM, nama, dan hingga statusnya. Kalau statusnya itu belum selesai, maka output yang akan ditampilkan itu ada prioritas, deskripsi tugas, kode matkul, dan juga mata kuliahnya, dosen, deadline-nya, NIM, dan nama, status, dan juga teks pada tugas tersebut.
Nah, dapat kita lihat ini adalah hasil auto grading dari program yang sudah kami buat. Di sini auto gradingnya itu sudah hijau yang menandakan kalau program yang kami buat itu sudah benar. Nah, keluh kesah kami, kesulitan kami untuk membuat program ini sendiri, yaitu ada pada menentukan function apa saja yang diperlukan pada soal ini. Karena untuk soal ini cukup panjang dan juga rumit untuk tahu apa yang tujuan sebenarnya dari soal ini inginkan. Itu